Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue mampirkan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United terbaru lagi. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu, begini perkembangan terbaru kasus Harry Maguire di Yunani. Sebuah insiden menodai momen liburan back Manchester United, yaitu Harry Maguire. Ia harus menjalani masa tahanan di Yunani karena sebuah kasus. Pria berusia 27 tahun tersebut ditahan pada Kamis kemarin, pada waktu setempat bersama dengan dua orang lainnya. Bersama mereka, Maguire dituding melakukan tindakan kasar dan agresif terhadap petugas. Maguire beserta rekan-rekannya dibawa ke Syros dengan menggunakan perahu pada Jumat sore. Lalu pada Sabtu pagi waktu setempat, Kapten The Red Devil tersebut bakalan berhadapan dengan Kejaksaan Negara. Sebuah kasus dibuka untuk ketiganya atas pelanggaran kekerasan terhadap petugas pejabat pengadilan, tidak taat, melukai tubuh, penghinaan dan percobaan penyuapan pada pekerja. Demikian pernyataan dari pengadilan Yunani. Kendati sedang berada di negara lain, Maguire tetap diberi hak untuk membela diri serta memiliki pengacara. Konstantinos Darivas selaku pengacara mantan pemain Leicester City itu kemudian memberikan perkembangan kasus terhadap publik. Prosesnya sedang berlangsung. Maguire sedang berada dalam kondisi yang bagus. Kami baru bisa berbicara banyak besok pagi. Dia menampik segala tuduhan, dan saya sangat percaya bahwa dia bakal dilepaskan tanpa hukuman. Maguire diketahui sedang berlibur bersama tunangannya yaitu Van Hawkins di Mykonos, dan sempat berfoto bersama penggawa MU lainnya, termasuk Rashford serta Brandon Williams. Namun keduanya tidak terlibat dalam masalah ini. Insiden ini terjadi di luar bar Fabrika pada dini hari, di mana pihak kepolisian Yunani mengatakan bahwa mereka tengah berhadapan dengan sekelompok orang, termasuk Maguire, saat hendak mengintervensi perkelahian itu. Ketika pertengkaran selesai, salah satu dari dua kelompok yang bersama pemain sepak bola mulai melecehkan para petugas secara verbal. Salah satu dari tiga anggota kelompok tersebut berusia 27, 28, dan 29 tahun, memukul salah satu polisi dan perkelahian pun terjadi. Dalam insiden tersebut, Maguire disebutkan melakukan tindak kekerasan terhadap petugas kepolisian. Sedikitnya ada dua polisi yang dilaporkan terjatuh akibat pukulan Maguire dan rekan-rekannya. Berita selanjutnya itu, Wolverhampton bakal jual Adama Traore, MU siaga 1. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Winger incaran mereka yaitu Adama Traore bakal dilepas oleh Wolverhampton di musim panas ini. MU memang tengah berburu winger kanan. Ole Gunnar Solskjaer menilai, sektor tersebut tidak dihuni winger yang apik, sehingga ingin mencari winger kanan berkualitas di musim panas ini. Beberapa nama winger top sudah dihubungkan dengan setan merah. Salah satunya adalah winger Wolverhampton, yaitu Adama Traore yang tampil lawan musim ini. The Daily Mail mengklaim bahwa MU berpotensi mengamankan jasa Traore. Pasalnya sang winger bakal dijual oleh Wolverhampton di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Wolverhampton saat ini berubah pikiran mengenai status transfer Traore. Pada awalnya Wolverhampton ingin mempertahankan sang winger. Pasalnya jebolan Malaysia ini dinilai telah menunjukkan performa yang sangat apik sejak pindah ke Molineux di tahun 2018 silam. Namun pihak Wolves diberitakan bersedia menjual sang winger karena mereka butuh tambahan dana di musim panas ini. MU diberitakan harus siap uang keluar cukup besar untuk mengamankan jasa Traore di musim panas ini. Pihak Wolverhampton mematok harga sekitar 70 juta pound untuk sang winger, karena mereka menilai sang winger punya potensi yang sangat bagus. MU diberitakan tidak keberatan dengan harga itu, meski mereka akan mencoba untuk melobi Wolves agar harga sang winger bisa turun. Laporan itu mengklaim bahwa Traore bukan pilihan utama Manchester United di musim panas ini. Setan merah dilaporkan masih fokus untuk mengamankan jasa Jadon Sancho di musim panas nanti. Berita selanjutnya itu, Barcelona mau jual Luis Suarez, MU disarankan ikut kejar. Sebuah saran diberikan oleh Glenn Murray kepada Manchester United. Ia menilai setan merah perlu mencoba mendatangkan Luis Suarez dari Barcelona pada musim panas ini. Manchester United tengah kekurangan stok penyerang murni. Pasalnya mereka belum menemukan pengganti Romelu Lukaku yang pindah ke Inter Milan pada musim lalu. Ole Gunnar Solskjaer sendiri digosipkan ingin mencari striker baru di musim panas ini. Ia ingin menghadirkan persaingan untuk Anthony Martial yang saat ini didapuk sebagai striker utama MU. Saya rasa Martial cukup bagus untuk menjadi bagian dari tiga penyerang MU. Murray menilai bahwa MU perlu mendatangkan striker murni untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan, jika mereka ingin menjadi penantang gelar yang serius. Saya rasa Solskjaer saat ini lebih suka bermain dengan tiga penyerang yang bisa saling bertukar posisi dan mereka bermain bersama dengan nyaman di posisi-posisi yang berbeda di lini serang.
Dengan situasi seperti itu, saya rasa United membutuhkan striker murni yang bisa memberikan dampak yang besar bagi mereka. Mereka butuh pemain seperti Van Nistelrooy di lini serang mereka. Murray menyebut bahwa ada beberapa nama striker murni yang bisa dicoba didatangkan MU pada musim ini. Salah satunya yang menyodorkan sosok Luis Suarez ke pihak Setan Merah. Jika MU membutuhkan striker seperti itu untuk mencetak banyak gol dan juga meringankan beban 3 penyerang mereka saat ini, maka saya rasa Gimenez bisa menjadi solusi. Selain Gimenez, mereka bisa mencoba untuk mendatangkan Luis Suarez dari Barcelona. Berita selanjutnya itu, tinggalkan MU, Diogo Dalot merapat ke PSG. MU nampaknya akan kehilangan salah satu bek mereka di musim panas ini. Sosok Diogo Dalot dikabarkan akan pindah ke PSG dalam waktu dekat ini. Dalot merupakan salah satu pemain peninggalan Jose Mourinho di skuad MU. Ia dibeli dari FC Porto pada tahun 2018 silam. 2 tahun berlalu, Dalot mengalami kesulitan bermain di MU. Cedera berkepanjangan membuatnya jarang mendapatkan jam bermain di skuad Setan Merah. Ojogo mengklaim bahwa Dalot kemungkinan besar akan pindah di musim panas ini. Ia disebut merapat ke klub asal Prancis, yaitu PSG. Menurut laporan tersebut, pihak PSG benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa Dalot di musim panas ini. Sang bek sangat disukai oleh Thomas Tuchel. Pelatih PSG itu menilai gaya bermain Dalot sangat cocok untuk timnya. Untuk itu, Tuchel sudah meminta manajemen PSG untuk mengotak MU terkait ketersediaan Dalot di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, MU tidak akan menghalangi kepindahan Dalot ke PSG. Ole Gunnar Solskjaer merasa sang bek tidak cocok bermain dalam skemanya, terlebih karena rekam jejak cederanya yang cukup mengkhawatirkan. Itulah mengapa Solskjaer siap untuk melepaskan sang bek di musim panas ini jika ada tawaran yang cocok masuk. PSG disebut bukan satu-satunya peminat jasa Dalot di musim panas ini. Barcelona dan Everton disebut juga meminati jasa pemain asal Portugal tersebut. Berita selanjutnya itu, Manchester United segera dapatkan wonderkid Norwegia berusia 15 tahun. Pemain muda asal Norwegia yaitu Isak Hansen Aron telah resmi meninggalkan Tromsø. Berdasarkan laporan, pria berumur 15 tahun tersebut akan bergabung dengan klub raksasa Premier League yaitu Manchester United. Goal Internasional sendiri melaporkan kalau Hansen Aron sudah sepakat bergabung dengan MU sejak beberapa bulan yang lalu. Namun pengumuman resmi soal kepergian dari Tromsø baru rilis pada Sabtu ini. Dia datang dari Fløya ke Tromsø dan bergabung dengan tim akademi sebagai anak berusia 10 tahun. Belajar di sekolah Tromsø dan melakukan debutnya bersama tim inti Tromsø di usia 15 tahun. Terima kasih banyak atas 10 tahun terakhirnya, dan semoga beruntung di Manchester United serta untuk karir Anda. Kami harap Anda menjalani masa-masa yang baik. Sampai jumpa. Seperti yang sudah dijelaskan, Hansen Aron mencatatkan penampilan perdananya di Tromsø saat masih berusia 15 tahun. Secara total yang mencatatkan 7 kali penampilan di kompetisi tertinggi kasta kedua Liga Norwegia yaitu Obos-Ligaen. Perlu diketahui kalau Tromsø saat ini menduduki puncak klasemen dengan koleksi 24 poin. Jika terus seperti ini, mereka berpeluang untuk tampil di kasta tertinggi yaitu Eliteserien tahun depan. Hansen Aron bukan satu-satunya pemain muda yang direkrut Manchester United. Pada musim panas ini, mereka juga kedatangan Logan Pye dan Joe Hugel yang didatangkan dari Sunderland, serta pemain Sigma Olomouc yaitu Raden Vitek. Tentu saja mereka tidak akan bermain di skuad inti. Ketiga pemain tersebut sudah masuk dalam rencana skuad U18 untuk mengarungi musim 2020-2021. Selain pemain yang telah disebutkan di atas, MU juga akan kedatangan pemain muda dengan prospek besar dari Spanyol. Pemain tersebut adalah Marc Jurado dari Barcelona dan Alvaro Fernandes dari Real Madrid. Jurado dan Fernandes sendiri belum bisa bergabung bersama rekan-rekan setimnya, sebab regulasi pandemi COVID-19 di Inggris membuat mereka harus menjalani masa karantina selama 14 hari. Skuad U18 dan U23 sudah kembali berlatih sejak beberapa pekan lalu untuk mempersiapkan diri mengarungi musim depan. Meskipun sejumlah pemain seperti James Garner dan Jason Bernard dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford guna menjalani masa pinjaman di klub lain. Berita terakhir yaitu, kebijakan transfer MU aneh, pertahanan busuk malah sibuk cari penyerang. Mantan bintang Premier League yaitu John Barnes mengkritik langkah MU di bursa transfer. Daripada membeli pemain depan, Setan Merah dinilai lebih butuh pemain bertahan baru. MU dikaitkan dengan banyak pemain top pada bursa transfer awal musim 2020-2021. Salah satu nama yang gencar dikaitkan dengan MU adalah winger kanan yaitu Jadon Sancho. Faktanya MU kesulitan untuk merekrut Jadon Sancho dari Dortmund karena harga yang diminta terlalu mahal. MU kemudian juga dikaitkan dengan winger Juventus yaitu Douglas Costa. Tidak sampai di situ saja, MU juga disebut berminat pada Raul Jimenez. Penyerang asal Meksiko itu tampil bagus bersama Wolves pada musim ini dan kini tengah menjadi bidikan banyak klub. John Barnes menilai langkah MU membidik pemain depan adalah mubazir, sebab mereka dengan komposisi pemain sudah ada sekarang, United harusnya cukup percaya diri dan tidak butuh tambahan pemain depan.
MU memiliki lebih dari cukup daya ledak dan bakat menyerang di sepertiga akhir musim ini. Mereka menciptakan banyak peluang, memenangkan banyak penalti, dan mencetak banyak gol. Ini karena kemampuan yang mereka miliki untuk menyerang. MU bahkan punya trio penyerang yang cukup tajam, yaitu Anthony Martial, Marcus Rashford, dan pemain muda Mason Greenwood. Di belakang tiga pemain ini ada Bruno Fernandes, yang saat terlihat mengkreasi serangan dan mencetak gol. Sebagai pelapis, MU masih punya nama seperti Odion Nikalo, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, dan Andreas Pereira. John Barnes melihat United lebih membutuhkan pemain bertahan daripada menyerang. Bukan hanya bek tengah baru sebagai duet Harry Maguire, MU juga butuh gelandang tengah yang lebih kuat saat bertahan. Mereka harus lebih fokus mendatangkan gelandang yang lebih defensif. Tetapi ketika Anda berada di MU, Anda selalu mencari pemain penyerang terbaik untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Lihat saja City, yang baru saja membeli Nathan Ake dan masih mencoba membeli Kalidou Koulibaly. City mengeluarkan banyak uang untuk membangun tim yang seimbang dan United tidak melakukannya. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.